Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Um, Perkenalkan, saya Cavan Raja Makmur dari Fakultas Informatika, jurusan S1 Data Science, kelas DS 4802. NIM 1030524 pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya, tugas sub CLO 3 dari pertanyaan 1 sampai 3. Kita mulai saja. Jadi di sini di nomor 1 ada grafik di mana kita dalam nomor 1 ini harus menentukan apakah suatu titik X dalam grafik tersebut merupakan fungsi kontinu atau terdiferensial. Di sini ada A, X sama dengan min 1, B sama X sama dengan 0, C, X sama dengan 1,5, D, itu X sama dengan 2. Nah, kita langsung saja, ini jawabannya. Untuk bagian A, X itu sama dengan min 1, itu tidak kontinu, karena limit dari kiri dan kanan itu tidak sama. Kita bisa lihat di sini, min 1 di sini. Kita bisa lihat kalau limit kiri itu di sini, sedangkan limit dari kanan itu di sini. Dan itu tuh sudah kelihatan tidak kontinu, beserta tidak juga terdiferensial karena sudah dibuktikan tidak kontinu. Ataupun kita bisa lihat kalau di sini itu ada lompatan. Lalu untuk B, X sama dengan 0. X sama dengan 0 merupakan kontinu. Kita bisa lihat dari sini X sama dengan 0 di limit kiri kanan, di limit dari kiri, dari sini limit dari kanan, terus ketemu di sini kontinu. Akan tetapi limit pada X sama dengan 0 itu tidak diferensial dikarenakan adanya sudut tajam. Hal ini terjadi karena gradien kiri bernilai negatif dan gradien kanan bernilai positif. Jadi kita bisa lihat di sini gradien yang kiri itu negatif dan yang ini yang gradien kanan itu positif. Jadi dia itu harusnya mulus kalau misalnya terdiferensial. Lalu untuk X sama dengan 1,5, kita terbukti bahwa itu merupakan kontinu dengan grafik yang mulus membuktikan bahwa limit kiri dan kanan sama. Di sini ini kan 1, ini 2, jadi 1,5 di tengah sini. Kita bisa lihat di sini limit kirinya ketemu di sini dan limit kanannya di sini. Dan ini juga merupakan terdiferensial karena terbukti grafik mulus tanpa sudut tajam. Dibanding dengan yang sebelumnya yang tajam seperti ini, di sini itu lebih mulus. Jadi mulus. Untuk D, X sama dengan 2, itu tidak kontinu karena limit kiri dan kanan tidak sama, dan juga adanya lompatan dan tidak diferensial terbukti karena grafik sudah tidak kontinu. Jadi kalau misalnya grafik sudah tidak kontinu, berarti sudah pasti tidak terdiferensial. X sama dengan 2. X sama dengan berarti di sini. Nah, kita sudah lihat nih limit kirinya di atas sini, sedangkan limit kanannya di sini. Sudah jelas tuh ada lompatan tuh. Ada lompatan. Lalu untuk nomor 2, pertanyaannya adalah diberikan kurva fungsi fx x kuadrat min 3x tambah 2. Tentukanlah ini turunan fungsi, kemiringan garis singgung, persamaan garis singgung, dan persamaan garis normal. Dan jawabannya ini ya. Jadi pertama kita dapat fx x3 min 3x tambah 2. Lalu kita turunkan. Kita mendapatkan A, f aksen 3x pangkat 2 jadi 3 nya taruh sini, 3 min 1 jadi 2. Terus ininya 3x berarti kan 1 dikurangi jadi min 3 doang. Terus 2 nya hilang. Lalu B, gradien di titik 1,0. Nah, di sini kita masukkan saja. Jadi untuk mendapatkan gradien itu kita harus menemukan fungsi turunan pertama. Kan kita sudah menemukan turunan pertama. Nah, kita hanya memasukkan saja titiknya. Kita hanya ada titik 1, berarti tinggal dimasukin titik 1. Jadi 3 kali 1 kuadrat, 3 kali 1 kan berarti 1 saja, sama aja 3 kali 1 berarti 3 min 0. Min 3 jadi 0. Jadi gradiennya adalah 0. Kalau gradien 0 itu tuh berarti datar ya. Datar, nggak ada miring sama sekali, dia datar. Lalu C, persamaan garis singgung di titik 1,0. Untuk persamaan garis singgung di titik 1,0, kita memasukkan rumus Y min 1 sama dengan M X min X1. Nah, M-nya kita sudah udah ditemukan yaitu 0, berarti kita tinggal masukin saja. Ininya Y min Y1 itu 0, berarti masukin 0, Y M-nya 0, X-nya itu min 1. X-nya itu 1 ya. Jadi 0 X min 1. Y min 0 ya Y, 0 kali X min 1 itu ya di 0. Berarti Y-nya itu persamaannya, sama garisnya itu Y sama dengan 0.
Nah, lalu di sini D, persamaan garis normal. Apa sih garis normal itu? Jadi garis normal itu merupakan garis yang bertegak lurus dengan garis singgung. Jadi ini garis normal ini. Ini garis singgungnya, ini garis normal. Nah, karena kita sudah tahu tuh sebenarnya garis 0 itu persamaannya kan Y sama dengan 0, berarti dia itu tuh datar ya. Otomatis berarti garis singgungnya itu tegak lurus kan? Tegak lurus. Nah, kita otak-atik saja. Kita otak-atik dulu nih rumusnya ini. Untuk garis normal, tuh rumusnya Y min Y1 per 1/M dikali dengan X min X1. Kita otak-atik dulu, kita M-nya ini pindah ke kiri. Lalu kita baru masukin. Saat dimasukin, kita ini 0 dikali 0 dikali Y min 0 berarti kan sama aja 0 ya. Dapat X min 1 sisa. Tinggal dipindahin ke kiri, X sama dengan 1. Nah, jadi kita ketahui kalau garis normalnya itu merupakan ada di X sama dengan 1. Jadi ini X yang 1 di sini, berarti garisnya itu melalui gini. Ya. Nah, lanjut ke nomor 3. Suatu benda bergerak mengikuti lintasan fx sepertiga x pangkat 3 min 1/2 x kuadrat min 2x tambah 1. Jawablah beberapa kondisi berikut. Kapan benda tersebut bergerak naik, bergerak turun, lintasan benda cekung ke atas. Cekung ke atas itu berarti gini ya. Cekung ke atas begini, cekung ke bawah itu gini. Ya. Terus tentukan titik maksimum dan titik minimum yang dialami oleh benda tersebut. Dan tentukan pada titik mana benda tersebut berbelok. Nah, jadi kapan benda naik? Kita pertama harus menemukan turunan pertama dulu. Jadi kita turunkan dulu ini, 3 diturunin, jadi 3 kali 1/3 X pangkat 3, X pangkat 2, karena kan 3 min 1 jadi 2. Jadi X pangkat 2, terus 1/2 nih, X pangkat 2, 2-nya diturunin, jadi min 1. Nah, 2 diturunin jadi kan 1 ya. Terus 2 dikurangi 1 jadi itu X ya, jadi X min X, 2X berarti min 2 aja, satunya hilang. Nah, gitu. Kapan benda naik? Nah, untuk rumusnya itu adalah turunan pertama fx lebih dari 0. Lalu kita masukkan saja x dari sini x kuadrat min x min 2 lebih dari 0. Nah, kita faktorkan dapat x min 2 x tambah 1 berarti sama saja dengan x itu sama dengan 2 atau x itu min 1. Lalu kita membuat interval. Nah, kita tulis min 1 di sini, 2 di sini. Terus kita uji coba. Misalkan saya masukkan 0, berarti kan antara di sini ya. Berarti kita masukkan 0 di sini, 0 di sini. Berarti kan min 2 dikali dengan 1. Berarti hasilnya min dong. Berarti di sini min. Berarti di sini otomatis sudah positif. Terus kita kan carinya yang positif ya. Berarti kita bordir ya, ditandain ya. Berarti yang ini yang kita pakai. Min 1 dari minus tak hingga sampai min 1, dari 2 sampai tak hingga. Berarti benda naik pada interval X kurang dari min 1 atau X lebih dari 2. Terus kapan benda turun? Ya, kan kita sudah menemukan intervalnya ya. Berarti kita tinggal ini min. Benda turun pada interval min 1 X kurang dari 2. Min 1 kurang dari X kurang dari 2. Berarti di sini. Nah, terus kapan cekung ke atas? Untuk menemukan cekungan, kita harus menurunkan lagi fungsi turunan pertama. Berarti kita fungsi turunan kedua ini. Berarti yang tadinya X kuadrat min X min 2 menjadi 2X min 1. Ya, pasti bisa lah apa hitungnya. Terus kita kalau cekung ke atas itu lebih dari 0. Berarti 2X min 1 lebih dari 0. Terus kita pindahkan saja otak-atik, dapat X lebih dari setengah. Terus kapan cekung ke bawah? Nah, kalau cekung ke bawah, ya kita sudah dapat nih 2x min 1, berarti 2x min 1 kurang dari 0. fx double aksen kurang dari 0. Berarti x kurang dari setengah. Nah, dapat itu cekung ke bawah. Cekung atas itu seperti ini, cekung bawah itu seperti ini. Terus gimana sih cara menentukan titik maksimum dan minimum? Kan kita sudah dapat f aksen pertama. Sebenarnya f aksen pertama itu tuh x-nya itu sudah merupakan titik maksimum dan minimum. Tetapi mana sih yang minimum sama maksimumnya? Nah, kita harus pakai turunan yang kedua. Jadi pas sudah dapat ini x sama dengan min 1 atau x sama dengan 2, kita cek mana sih max dan minimumnya. Kita masukkan 2, terus di sini kita masukkan min 1. Ternyata hasilnya yang 2 itu positif dan yang min 1 itu hasilnya negatif. Nah, yang positif itu merupakan nilai minimum, sedangkan yang negatif merupakan nilai maksimum. Jadi
yang maksimum. Jadi kita setelah kita mengetahui x-nya mana yang maksimum mana yang minimum, kita tinggal masukkan tes lagi ke dalam fungsi awal. Nah, kita dapatkan berarti titik minimum itu kita tahu kalau 2 itu titik minimum. Kita masukin. Berarti sepertiga kali 2 pangkat 3 min setengah kali 2 pangkat 2 min 2 kali 2 tambah 1. Lalu kita dapat hasilnya min 7/3. Berarti titik minimumnya adalah 2, min 7/3. Untuk titik maksimumnya kita hanya masukkan min 1 ke dalam fungsi pertama. Sepertiga min 1 pangkat 3 min setengah dikali min 1 kuadrat min 2 min 1 tambah 1. Hasilnya jadi 13/6. Ya, hasilnya jadi 13/6. Jadi titik maksimumnya adalah min 1,13/6. Terus kita suruh menentukan titik belok. Apa sih titik belok itu? Jadi ada sebuah parabola ya, ada kurva seperti ini. Kan ada cekung atas, cekung bawah. Misalkan kayak gini. Nih. Nah, cekung titik belok itu merupakan saat suatu fungsinya itu mulai belok. Jadi beloknya itu di sini nih. Nah, beloknya nih. Ini titik belok ini. Ini titik belok. Nah, gimana sih cara menentukannya? Jadi kita memakai fungsi turunan kedua. Tadi sama dengan 0. Jadi 2x min 1 sama dengan 0. Berarti x itu sama dengan setengah. Ini merupakan titik beloknya nih. Nah, terus y-nya apa dong berarti? Ya udah, berarti tinggal dimasukin saja ke dalam ini. Ke dalam fungsi pertama. Jadi sepertiga dimasukin sepertiga kali setengah pangkat 3 min setengah kali setengah kuadrat min 2 kali setengah tambah 1. Hasilnya jadi 1/24 min 1/8. Ini kan kalau misalnya 2 kali setengah kan jadi sama jangan 1 kan. Min 1 tambah 1 ya 0. Jadi dapatnya min 1/12. Bayanginnya aja. Berarti kalau misalnya ini setengah, berarti kan tadi kan udah dicek kan ya. Cekung atas itu berarti lebih dari setengah. Berarti benar dong. Jadi saat seperti ini tuh setengah, terus baru cekung ke atas. Ini cekung atas. Terus cekung bawah itu berarti sebelum setengah, berarti di sini. Nah, seperti itulah ya bayanginnya. Terus kita langsung sudah dapat titiknya. Titik setengahnya, titik beloknya itu berarti titik belok sama dengan setengah, min 1/12. Ini x, y. Nah, itu sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.